pemilik masa depan. Dungu, bebal. Itu dia masalahnya. Politik. Nama-nama ikan. Mari kita sambut filosof Indonesia, Bung Rocky Gerung. Kita berikan aplaus. Sebelum saya lanjut Bung Rocky, karena masih banyak yang kemudian tadi Bung Rocky masih malu-malu sama saya. Ini Rijal siapa begitu? Biasanya kalau di baliho fotonya Bung Rocky sendiri. Ini kemudian ada siapa ini anak Makassar, ya. Jadi saya perlu perkenalkan Bung Rocky, perkenalkan Tabe, nama saya Rijal Jamal. Makassar, Kolaka dan Bone saya berasal. Logat Bugis masih kental. Cita-cita ikhlas beramal karena berat menjadi orang yang terkenal. Ya. Karena tadi waktu masuk di gedung Muktamar ini banyak sekali yang tuduh mukaku ini mirip Ustaz Maulana Duta, bahkan mirip Al. Makanya gadis-gadis milenial banyak yang berhayal mau dinikahi secara massal. Tapi karena saya tidak punya modal, mereka cuma berharap, Kak, yang penting akad nikahnya di Masjid Istiqlal. Oke. Kita berikan aplaus dulu buat acara kita, biar lebih santai, biar lebih asik. Selanjutnya, ini kita sedang membahas tentang Indonesia milik siapa. Kalau dari pertanyaannya sederhana saja cara menjawabnya, ya milik masyarakat lah, milik presiden lah, milik penguasa, bahkan juga milik penguasa. Kadang-kadang juga ada ya milik investor lah, kira-kira seperti itu. Waktu dan tempat saya persilakan kepada the one and only, this is Rocky Gerung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diundang di sini. Anda mau saya ngomong di sini atau di sana? Sini aja ya, bisa mundar mandir tuh. Oke, terima kasih saudara Rijal Jamal. Jamal artinya jangan malu-malu dan jangan memalukan. Oke, ini tema yang sedang dibicarakan di banyak lingkungan, dianalisa di media dalam bentuk talk show, dijadikan bahan pembicaraan WA emak-emak soal ekonomi yang merosot, dijadikan bahan spekulasi apakah pemerintahan Jokowi bisa berlanjut sampai 2024, dan semua itu memperlihatkan bahwa publik Indonesia concern dengan soal ekonomi. Kenapa? Karena Presiden Jokowi selalu mengucapkan tadi bahwa kita akan meroket, dan roketnya bukan sekedar tidak punya arah, meroket nggak ada soal, tapi tidak pernah berhasil diterbangkan roket itu karena komputer yang memasukkan semua variabel untuk mengaktifkan energi roket macet, mati. Dimatikan oleh apa? Dimatikan oleh ambisi politik. Institusi satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, rawat fakir miskin. Itu yang kita tagih. Apakah bangsa ini udah cerdas selama 10 tahun? Cerdas dalam soal apa? Dalam soal menghafal nama-nama ikan. Kan itu yang terjadi kan? Indeks pendidikan kita drop terus. Kita dengan Vietnam sama-sama mengalokasikan 25% anggaran untuk pendidikan. Vietnam nomor 4 dari atas, kita nomor 4 dari bawah. Sama-sama keluarin 25%. Jadi apa soalnya? Pasti ketidakmampuan untuk membaca efek dari public policy itu. Jadi perintah pertama udah gagal, cerdaskan kehidupan bangsa tidak terjadi. Perintah kedua, rawat fakir miskin. Terjadi enggak? Memang dirawat fakir miskinnya, karena itu jadi banyak, bertambah
kemiskinan. 4.0, 4.0. Oh betul, millennials bisa menghasilkan 4.0 teknologi kalau pemimpin negara kita tidak berotak 0.4. Kan itu soalnya tuh. Saya terangkan itu bukan dalam rangka benci dendam, dalam rangka kritik intelektual. Anda lihat baru-baru ini millennials masuk istana, presiden pamerkan, ini adalah pembantu-pembantu saya, millennials namanya, yang berpikir cepat. Tapi waktu diperkenalkan semuanya pakai putih hitam. Kalau dia berpikir cepat, kreatif, ngapain dikasih seragam? Seragam itu menandakan penyeragaman, bukan kreativitas itu. Karena mau ikut cara-cara Amerika. Amerika itu ada yang namanya West Wing. Di samping kamar presiden ada sekumpulan anak muda yang berpikir cepat. Semua isu internasional di dalam 2-3 menit udah bisa tiba di kantor presiden. Karena itu ruang presiden dan ruang millennials yang disebut West Wing di Amerika itu ada connecting door. Jadi milenial bisa ketok aja, presiden ini ada problem apa? Virus Cina. Ini ada problem, Amerika berusaha nyerang Iran. Ada masalah, kira-kira bagaimana pembiayanya? Mungkin Amerika akan bebankan pada Arab Saudi karena Arab Saudi ketakutan kilang-kilang minyaknya diserbu oleh Iran. Presiden ambil keputusan cepat. Ini milenial di istana menunggu presiden panggil rapat. Jadi bukan inisiatif untuk mengajukan, itu konsepnya kacau. Milenial itu nggak perlu rapat karena ada kedaruratan informasi, maka dia boleh ketok pintu presiden, masuk dengan jeans, kalau bisa nggak usah pakai kaos kaki. Ini buat ketemu presiden dia mesti pakai dulu baju hitam putih supaya rapi. Isunya udah keburu kebakar, udah keburu hilang. Anda lihat cara kita bernegara. Kita copy paste model Amerika, tapi kulturnya tetap kultur feodal. Problemnya itu. Saya berharap di Makassar nggak ada cara semacam itu. Basa-basi segala macam, keterus terangan yang kita perlukan. Jadi saudara-saudara, kita ada di dalam keadaan semacam itu. Ada global politics yang berubah, ada ketidakmampuan membaca keadaan karena kapasitas berpikir yang terbatas, dan ada kondisi sosial yang membara tiap hari, yaitu kebencian antar manusia bertumbuh diam-diam di semua sudut kota di Indonesia itu. Saya mondar-mandir di seluruh Indonesia dan saya tangkap keresahan itu. Jadi kita di sini di ruang Muktamar Muhammadiyah berupaya menghasilkan konsep alternatif. Tugas kampus adalah hasilkan konsep alternatif. Tapi sekarang kampus diteror oleh kebijakan-kebijakan eksekutif yang melarang orang berpikir kritis. Anda bisa di DO hanya karena berbeda pendapat dengan pemerintah. Kemarin di Ternate saya kasih kuliah umum, datang mahasiswa 4 orang, Pak Rocky kami habis di DO oleh rektor Universitas Negeri. Kenapa? Karena kami demo tentang hak asasi manusia, tentang pikiran tentang hak asasi manusia, kasusnya Papua dan beberapa tempat. Saya tanya, kalian bodoh ya? Enggak Pak, IP kami bagus. Lalu kenapa kalian di DO? Saya nggak tahu, katanya hanya karena kami demo. Demonya pun di luar kampus. Jadi demo di luar kampus, rektor DO. Kan gila. Mahasiswa hanya bisa di DO kalau dia dungu, bukan karena dia demo. Itu soalnya. Luar biasa. Hampir sejam beliau konser. Silakan diminum dulu. Pasti. Dimakan dulu. Iya.
supaya kencang stamina di sini bos. Ya. Kira-kira begitu. Pemilik masa depan, dungu, bebal, itu dia masalahnya. Politik, stylenya beliau. Oke, baik. Terima kasih nice people, alright baby. Sudah menonton konten ini sampai habis. Terima kasih jempolnya, dan apabila konten ini bermanfaat silakan share sebanyak-banyaknya sebagai bentuk dukungan. Dan silakan juga komentar baik berupa saran, masukan, kritikan atau sekedar pujian. Alright, ular piton sedang mengunyah makan di pagi-pagi. Silakan nonton video sebelumnya dan subscribe sekali lagi dan lagi.